Analisis laporan keuangan menggunakan rasio keuangan untuk perusahaan Go Public pada PT Mustika Ratu. Berikut laporan keuangan PT Mustika Ratu pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016. Yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu ada rasio lancar atau current ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan, dan seberapa banyak aktiva yang tersedia untuk menutupi kewajiban perusahaan. Rasio lancar dinyatakan berapa kali aktiva lancar sanggup memenuhi hutang lancar. Rasio lancar sebaiknya tidak kurang dari 200%, artinya aktiva harus di atas jumlah hutang. Berikut perhitungan untuk menghitung rasio lancar, yaitu dengan rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%, di mana hasil perhitungan dari current ratio pada tahun 2013 yaitu 605,40%, 2014 361,27%, 2015 370,25%, dan 2016 397,6%. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa current ratio PT Mustika Ratu tahun 2013 sebesar 605,40%, artinya setiap hutang lancar Rp1 akan dijamin oleh aktiva lancar sebesar 6,5. Pada tahun 2014, current rasio perusahaan sebesar 361,27%, mengalami penurunan sebesar 244,13% dari tahun sebelumnya. Penurunan nilai current ratio pada tahun 2014 menggambarkan bahwa jumlah hutang dari tahun sebelumnya meningkat drastis sebesar 50%. Sedangkan pada tahun 2015 nilai current ratio sebesar 370,25%. Artinya aktiva lancar mampu menjamin 370,25% hutang lancar. Dari tahun sebelumnya nilai current ratio meningkat sebanyak 8,98%. Hal ini disebabkan karena jumlah hutang menurun dari tahun sebelumnya dan jumlah aktiva juga meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, nilai current ratio sebesar 397,6%. Artinya, aktiva lancar mampu menjamin hutang lancar sebesar 397,6%. Nilai current ratio tahun 2016 juga meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 26,81%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah hutang yang menurun dari tahun sebelumnya dan jumlah aktiva yang juga menurun dari tahun sebelumnya tetapi masih dapat menjamin hutang lancar. Walaupun terjadi penurunan current ratio tahun 2014 dan meningkat pada tahun 2015, hingga tahun 2016, keadaan PT Mustika Ratu berada dalam kondisi baik karena current ratio setiap tahunnya melebihi 200%. Selanjutnya ada rasio kas atau kas rasio. Rasio ini menggambarkan kecukupan kas atau setara kas untuk membayar hutang lancar pada suatu saat tertentu atau jatuh tempo. Untuk menghitung rasio lancar, yaitu dengan rumus kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Berikut perhitungan rasio kas pada PT Mustika Ratu. Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013, hutang lancar PT Mustika Ratu sanggup dibayar oleh kas atau setara kas dengan nilai cash ratio sebesar 106,79%. Pada tahun 2014, nilai cash ratio perusahaan sebesar 34,56%. Artinya menurun dari tahun sebelumnya sebesar 72,23%. Maka pada tahun 2014, perusahaan tidak sanggup membayar hutang lancar dengan kas atau setara kas karena jumlah hutang lancar pada tahun 2013 berubah pada tahun 2014. Sedangkan jumlah kas pada tahun 2014 hanya 6.038.513.893. Jadi pada tahun 2015, nilai cash ratio sebesar 35,25%, artinya meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,69%. Tetapi pada tahun ini perusahaan juga tidak mampu membayar hutang lancar dengan kas atau setara kas yang memiliki perusahaan. Pada tahun 2016, nilai cash ratio 25,96%, artinya menurun dari tahun sebelumnya sebesar 9,29%.
Dapat dilihat bahwa pada tahun ini, perusahaan juga tidak mampu membayar hutang lancar dengan kas atau setara kas yang dimiliki perusahaan. Walaupun jumlah hutang lancar menurun pada tahun 2016, namun kas dapat membayar hutang lancar karena jumlah hutang lancar yang kecil dari hutang lancar yang dimiliki perusahaan. Maka dapat disimpulkan secara garis besar hutang lancar PT Mustika Ratu tidak sanggup dibayarkan oleh kas karena jumlah hutang lancar lebih besar dibandingkan dengan kas atau setara kas. Berikutnya, rasio cepat atau quick ratio. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi atau membayar kewajiban atau hutang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Dalam rasio ini, semakin besar rasio semakin baik. Apabila rasio cepat 100% dipandang sudah menunjukkan baiknya kondisi keuangan jangka pendek. Berikut perhitungan rasio cepat dapat dilakukan dengan rumus kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Berikut dapat dilihat perhitungan dari rasio cepat mulai dari tahun 2013 sampai 2016 pada PT Mustika Ratu. Berdasarkan tabel di atas, dilihat bahwa perhitungan rasio PT Mustika Ratu tahun 2013 sebesar 418,13%. Artinya, kemampuan perusahaan untuk membayar hutang lancar pada saat jatuh tempo dengan menggunakan kas dan piutang sebesar 418,13%. Pada tahun 2014, nilai quick ratio perusahaan sebesar 251,44%. Artinya, kemampuan perusahaan untuk membayar hutang lancar pada saat jatuh tempo dengan menggunakan kas atau setara kas dan piutang sebesar 251,44%. Dari tahun 2013 hingga tahun 2014, nilai quick ratio perusahaan menurun. Sedangkan pada tahun 2015, nilai quick ratio perusahaan sebesar 270,18%, artinya meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 18,74%. Hal ini disebabkan karena jumlah hutang lancar yang menurun dari tahun sebelumnya, maka perusahaan sanggup untuk membayar hutang lancar dengan kas atau setara kas dan piutang yang dimilikinya. Pada tahun 2016, nilai quick ratio perusahaan sebesar 317,58%, artinya juga meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan jumlah hutang lancar yang menurun dari tahun sebelumnya. Artinya, PT Mustika Ratu mampu untuk membayar hutang lancar pada saat jatuh tempo setiap tahunnya, karena dilihat dari hasil quick ratio melebihi 100%. Berikutnya yang kedua, rasio solvabilitas. Yang A ada total hutang dibanding total aset atau total debt to total asset ratio. Rasio ini merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur seberapa besarnya aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang, atau seberapa besar hutang perusahaan berdampak terhadap pengelolaan aktiva, dan juga rasio ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva. Berikut cara perhitungan total debt to total asset ratio adalah sebagai berikut, yaitu total debt dibagi total aktiva dikali 100%. Maka dapat dilihat perhitungannya mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Berdasarkan tabel di atas, diketahui total debt to asset ratio pada tahun 2013 sebesar 14,5%. Berarti 14,5% dari setiap keseluruhan aktiva dibiayai oleh hutang. Nilai total debt to total asset ratio perusahaan pada tahun 2014 naik menjadi 23,2%. Naik sebesar 8,97% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, total debt to total asset ratio perusahaan sebesar 24,15%. Kenaikan terjadi sebanyak 1,13% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2016, total debt to total asset ratio sebesar 23,58%. Ini turun dari tahun sebelumnya sebanyak 0,57%. Menurunnya nilai total debt to total asset ratio menunjukkan bahwa perusahaan semakin terhindar dari risiko hutang. B. Total debt to equity ratio. Rasio ini menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar. Rasio ini juga berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Semakin kecil rasio ini semakin baik. Untuk menghitung total debt
to equity ratio perusahaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Rumusnya TDER sama dengan total debt dibagi total modal sendiri dikali 100%. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 total debt to equity ratio PT Mustika Ratu Tbk sebesar 16,35%. Artinya hutang terdapat modal sebesar 16,35%. Pada tahun 2014, nilai total debt to equity ratio sebesar 29,91%. Artinya terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 13,56%. Hal ini disebabkan jumlah hutang dan modal sendiri yang meningkat dari tahun sebelumnya. Maka modal sendiri dapat dijadikan jaminan terhadap hutang perusahaan karena jumlah modal lebih besar dari hutang sebesar 29,91%. Sedangkan pada tahun 2015 total debt to equity ratio sebesar 31,84%, yang mana artinya modal sendiri dapat menjamin hutang karena jumlah modal lebih besar dari hutang perusahaan. Maka dapat dilihat terjadi peningkatan total debt to equity ratio dari tahun sebelumnya sebesar 1,93%. Pada tahun 2016 total debt to equity ratio sebesar 30,87%. Artinya modal dapat menjamin hutang karena jumlah modal besar dari jumlah hutang yang dimiliki perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam keadaan baik karena dari tahun 2013 hingga tahun 2016 modal yang dimiliki perusahaan dapat menutupi hutang yang dimiliki perusahaan. Long term debt to equity ratio. Rasio ini mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang dengan cara membandingkan hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan perusahaan. Untuk menghitung long term debt to equity ratio dapat dilakukan dengan cara LTDER sama dengan total utang jangka panjang dibagi total ekuitas dikali 100%. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 long term to equity rasio PT Mustika Ratu Tbk sebesar 2,64%, berarti 0,26 rupiah. Modal sendiri dapat dijadikan jaminan terhadap hutang perusahaan karena jumlah modal lebih besar dari hutang jangka panjang yang dimiliki perusahaan. Pada tahun 2014 long term to equity ratio sebesar 2,75%, artinya setiap rupiah modal sendiri dapat dijadikan jaminan terhadap hutang perusahaan. Dapat dilihat terjadi peningkatan nilai long term to equity ratio dari tahun sebelumnya sebesar 0,11%. Hal ini disebabkan jumlah modal dan hutang jangka panjang yang meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, long term to equity ratio sebesar 4,55%, maka setiap rupiah modal sendiri dapat menjamin hutang yang dimiliki perusahaan. Nilai long term to equity ratio tahun 2015 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1,8%. Dan pada tahun 2016 perusahaan juga dapat menjamin hutang yang dimilikinya karena long term to equity ratio perusahaan sebesar 5,43%. Juga terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,88%. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam keadaan baik karena setiap tahunnya perusahaan dapat menjamin setiap hutang yang dimilikinya karena jumlah modal yang dimiliki perusahaan lebih besar dari hutang yang dimiliki perusahaan. 3. Analisis rasio aktivitas PT Mustika Ratu Tbk tahun 2013 sampai 2016. A. Perputaran aktiva atau total asset turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. Untuk melihat perputaran aktiva perusahaan setiap tahun dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. ATO sama dengan penjualan dibagi total aktiva dikali 1 kali. Berdasarkan
tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2013 total aset turnover PT Mustika Ratu Tbk sebesar 0,81 kali. Artinya perputaran aktiva terhadap penjualan sebanyak 0,81 kali. Berdasarkan pada tahun 2014, perputaran aktiva terhadap penjualan sebanyak 0,47 kali, maka terjadi peningkatan total aset turnover dari tahun sebelumnya sebesar 0,06 kali. Peningkatan terjadi disebabkan jumlah penjualan dan aktiva yang meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2015 perputaran aktiva terdapat penjualan sebanyak 0,86 kali, maka terjadi penurunan nilai total aset turnover dari tahun sebelumnya sebesar 0,01 kali. Hal ini disebabkan karena jumlah penjualan dan aktiva yang menurun dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2016 perputaran aktiva terhadap penjualan sebanyak 0,71 kali. Maka dapat disimpulkan perusahaan berada dalam kondisi yang kurang baik karena setiap tahunnya jumlah aktiva besar sedangkan penjualannya sedikit. B. Perputaran piutang. Untuk menghitung perputaran piutang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. RTO sama dengan penjualan dibagi piutang dikali 1 kali. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 receivable turnover PT Mustika Ratu Tbk sebesar 2,22 kali, artinya perputaran piutang dalam setahun sebanyak 2,22 kali. Pada tahun 2014 perputaran piutang dalam setahun sebanyak 1,92 kali. Sedangkan pada tahun 2015 perputaran piutang dalam setahun sebanyak 1,77 kali. Pada tahun 2016 perputaran piutang dalam setahun sebanyak 1,44 kali, artinya meningkatnya receivable turnover dari tahun sebelumnya sebesar 0,007 kali. Hal ini disebabkan jumlah penjualan yang berkurang dan jumlah piutang yang menurun dari tahun sebelumnya. C. Perputaran persediaan atau investor turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam sedian ini berputar dalam suatu periode. Semakin baik rasio ini, semakin baik karena dianggap kegiatan penjualan berjalan cepat. Untuk menghitung investor turnover dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. ITO sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan dikali. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 investor turnover PT Mustika Ratu Tbk sebesar 2,31 kali, artinya dana yang ditanam dalam perusahaan ini sebanyak 2,31 kali. Pada tahun 2014 perputaran persediaan selama 1 tahun sebanyak 2,17 kali, artinya menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,14 kali. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah harga pokok penjualan dan persediaan dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2015 perputaran persediaan dalam 1 tahun sebanyak 2,30 kali, artinya meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,13%. Pada tahun 2016 perputaran persediaan dalam 1 tahun sebanyak 1,56 kali. Ini menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,74 kali. Maka dapat disimpulkan perusahaan dalam keadaan kurang baik karena perputaran persediaan dari tahun 2013 hingga tahun 2014 menurun dan perputaran persediaan dari tahun 2015 hingga tahun 2016 juga menurun. Kemudian ada yang keempat, yaitu ada rasio profitabilitas. Jika dilihat dari tabel, yaitu di mana rumusnya NPM sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Jika dilihat pada tahun 2013, yaitu net profit marginnya yaitu sebesar negatif 1,87%. Kemudian pada tahun 2014 yaitu
1,69%, kemudian pada tahun 2015 sama dengan 0,24%, dan pada tahun 2016 yaitu negatif 1,61%. Jika dilihat pada tahun 2013, PT Mustika Ratu mengalami kerugian. Artinya dari penjualan yang dilakukan, perusahaan mengalami kerugian sebesar negatif 1,78%. Sedangkan pada tahun 2014, net profit margin perusahaan sebesar 1,69%. Artinya dari penjualan yang dilakukan, perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 1,69%. Dapat dilihat terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2015, net profit margin sebesar 0,24%, artinya penjualan yang dilakukan perusahaan menghasilkan laba 0,24%. Terjadi penurunan nilai net profit margin dari tahun sebelumnya sebesar 1,45%. Hal ini disebabkan jumlah penjualan yang menurun mengakibatkan laba yang diperoleh menjadi lebih sedikit. Pada tahun 2016, net profit margin sebesar negatif 1,61%, artinya perusahaan mengalami kerugian dari penjualan sebesar negatif 1,60%. Hal ini disebabkan jumlah penjualan yang menurun mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian dari tahun sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan dari tahun 2013 hingga 2016 berada pada kondisi yang kurang baik. Dilihat selama 2 tahun perusahaan mengalami kerugian dan hanya mengalami 1 kali peningkatan laba pada tahun 2014. Yang B yaitu return of investment, di mana jika dilihat dari tabel, di mana rumus untuk mencari return of investment-nya yaitu return of investment sama dengan laba bersih dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%, yaitu pada tahun 2013 return of investment-nya yaitu sebesar negatif 1,52%. Kemudian pada tahun 2014 yaitu sebesar 1,47%. Pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,21%, dan terakhir yaitu pada tahun 2016 sebesar negatif 1,14%. Jika dilihat dari tabel bahwa return of investment PT Mustika Ratu tidak stabil, karena pada tahun 2013 return of investment sebesar negatif 1,52%, artinya pemegang saham tidak memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukannya. Pada tahun 2014, return of investment sebesar 1,47%, artinya perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 1,47% dari investasi yang dilakukan. Pada tahun 2015, return of investment sebesar 0,21%, artinya perusahaan memperoleh keuntungan sebanyak 0,21% dari investasi yang dilakukannya. Kemudian yang terakhir pada tahun 2016, perusahaan mengalami kerugian yang mana return of investment sebesar negatif 1,14%, artinya perusahaan mengalami kerugian sebanyak negatif 1,14% dari investasi yang dilakukannya. Maka dapat disimpulkan, perusahaan dalam kondisi yang tidak baik karena pada tahun 2013 dan tahun 2016, perusahaan mengalami kerugian sedangkan hanya terjadi 1 kali perolehan keuntungan yaitu pada tahun 2014. C yaitu return of equity, di mana rumus untuk mencari return of equity yaitu return of equity sama dengan laba bersih dibagi modal sendiri dikali 100%. Jika dilihat pada tabel yaitu pada tahun 2013 hasil return of equity yaitu sebesar negatif 1,77%, pada tahun 2014 yaitu 1,92%, pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,27%, dan pada tahun 2016 yaitu sebesar negatif 1,50%. PT Mustika Ratu, di mana return of equity-nya dalam keadaan tidak stabil. Pada tahun 2013, return of equity sebesar negatif 1,77%, artinya perusahaan mengalami kerugian sebanyak negatif 1,77% dari modal sendiri yang digunakan, sedangkan pada tahun 2014, return of equity mengalami peningkatan menjadi 1,92%. Artinya tingkat keuntungan sebesar 1,92% dari modal sendiri yang digunakan
Pada tahun 2015, return of equity mengalami penurunan menjadi 0,27%. Artinya tingkat keuntungan perusahaan menurun menjadi 0,27%, dan pada tahun 2016, return of equity perusahaan mengalami kerugian sebesar negatif 1,50%. Artinya perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dari modal yang sendiri yang digunakan. Maka dapat disimpulkan bahwa PT Mustika Ratu dalam keadaan yang tidak baik karena pada tahun 2013 dan 2016 perusahaan mengalami kerugian. Hanya satu kali perusahaan mendapatkan keuntungan dari modal sendiri yang digunakan selama 4 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2014. Kemudian mengenai analisis time series perusahaan go public PT Mustika Ratu, yaitu dapat dilihat pada tabel di mana cara atau metode tren PT Mustika Ratu, yaitu metode kuadrat terkecil di mana Y absen sama dengan A ditambah B kali BX untuk memperoleh nilai A dan B, yaitu A sama dengan sigma Y dibagi N, dan B yaitu sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat, di mana X yaitu sama dengan tahun dan Y sama dengan adalah penjualan. Jika dilihat dari grafik, yaitu terdapat penurunan selama 4 periode pada perusahaan tersebut. Ini ada analisis rasio perusahaan Nogo Public PT Lion Mental Works. 1. Rasio likuiditas, rasio lancar credit ration. Di sini credit ration sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar kali 100%. Di sini ada tahun 2007 100.083.763 rupiah dibagi 33.979.000 kali dikali 100% sama dengan 5,41%. Tahun 2008 di sini ada 551 rupiah dibagi 38.608 rupiah dikali 100% sama dengan 5,69%. Yang kedua, rasio solvabilitas, total hutang dibandingkan total aset, total debt to total asset ration. Di sini ada rumus TDTA sama dengan total debit dibagi total aktiva dikali 100%. Pada tahun 2007 sama dengan 46.260 rupiah dibagi 216.130 rupiah dikali 100% sama dengan 0,21%. Pada tahun 2008 sama dengan 51.934 rupiah dibagi 253.142 rupiah dikali 100% sama dengan 0,20%. Di sini ada long term debt to equity ration. Rumusnya adalah LTDER, total utang jangka panjang dibagi total ekuitas kali 100%. Pada tahun 2007 33.979 sama dibagi 100.069.870 dikali 100% sama dengan 0,20%. Pada tahun 2008 38.608 rupiah dibagi 208 rupiah dikali 100% sama dengan 0,19%. Yang ketiga, rasio
aktiva total aset turnover, putar aktiva total aset turnover. Di sini ada rumusnya adalah ATO sama dengan penjualan dibagi total aktiva kali 1 kali. Pada tahun 2017 sama dengan 100.079.568 rupiah dibagi 216.130 rupiah dikali 1 kali sama dengan 0,38 kali. Tahun 2018 sama dengan 229.607 rupiah dibagi 253.142 rupiah dikali 1 kali sama dengan 0,90 kali. Yang keempat, rasio profitabilitas net profit margin NPM sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Tahun 2007 sama dengan 25.298 rupiah dibagi 179.568 rupiah kali 100% sama dengan 0,14%. Tahun 2008 sama dengan 37.840 rupiah dibagi 229.607 rupiah dikali 100% sama dengan 0,16%. Kemudian mengenai analisis time series perusahaan non-go public PT Lyon Mental Works Tbk dapat dilihat pada tabel di mana cara metode PT Lyon Mental Works metode kuadrat terkecil Y adsen sama dengan A tambah BX. Untuk memperoleh nilai A dan B, A sama dengan sigma Y dibagi N, B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Keterangannya di sini adalah X sama dengan tahun, Y sama dengan penjualan. Jika dilihat dari grafik, yaitu terdapat kenaikan selama 2 periode dalam perusahaan tersebut. Baik, itu dari penjelasan kami. Terima kasih.